Banyak sekali mitos-mitos dari warisan leluhur yang masih dipegang teguh oleh orang Jawa hingga sekarang. Mitos ini bisa berkembang dari mulut ke mulut. Mitos yang sering kita dengar seperti larangan memakai payung di dalam rumah karena akan mendapatkan kesialan. Keyakinan pamali masih dipercaya oleh banyak orang di Indonesia maupun negara lain, baik di kota maupun di desa. Penasaran mitos-mitos apa saja yang dipercaya membawa kesialan? Menyapu di malam hari. Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat Indonesia. Salah satunya mitos dilarang menyapu pada malam hari. Mitos ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa hingga sekarang. Kegiatan menyapu di malam hari menjadi hal yang dilarang karena dipercaya dapat membuang rezeki yang telah kita kumpulkan selama seharian. Menariknya, banyak orang mempraktekkan mitos ini walaupun tidak ada penjelasan ilmiah mengenai larangan menyapu malam hari dengan hilangnya rezeki. Namun, jika dimaknai secara logis, kegiatan menyapu memang sebaiknya dilakukan pagi atau siang hari, karena di waktu tersebut penerangan lebih maksimal dan hasilnya pun nanti juga akan maksimal. Larangan duduk di depan pintu. Meski kini era semakin modern, tapi mitos ini masih saja tumbuh subur di berbagai daerah. Salah satunya yang masih banyak dipercaya hingga kini adalah mitos dilarang duduk di depan pintu yang dipercaya akan susah mendapat jodoh. Kalau dipikirkan, mitos ini nampak aneh ya guys. Mungkin kamu akan berpikir, apa hubungannya sih duduk di depan pintu akan susah dapat jodoh? Pemikiran ini sebenarnya berkembang untuk mendidik perempuan agar berlaku sopan. Sebab duduk di depan pintu adalah hal yang kurang sopan, karena secara langsung menghalang-halangi orang untuk masuk atau keluar dari ruangan. Dilarang bersiul pada malam hari. Ada banyak mitos menyeramkan yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah larangan bersiul di malam hari karena dipercaya dapat memanggil makhluk halus. Sampai sejauh ini masih banyak yang mempercayai mitos ini, walaupun belum bisa dibuktikan. Adanya mitos tersebut sebenarnya adalah sebuah larangan, di mana bersiul pada malam hari dihindari karena saat itu banyak masyarakat yang sedang beristirahat, sehingga hal itu mengganggu aktivitas mereka. Situasi kampung pada zaman dulu cenderung sepi, sehingga jika kita bersiul suaranya akan nyaring dan mengganggu masyarakat sekitar. Bahkan diketahui pada zaman dulu bersiul adalah sebuah kode dari pasukan ke pasukan lain. Keluar rumah saat waktu maghrib. Sering kita mendengar larangan dari orang tua agar tidak keluar rumah pada saat maghrib. Dulu semasa kecil kita sering ditakut-takuti hal yang sangat menyeramkan agar tidak keluar saat maghrib. Ya, memang maghrib merupakan salah satu waktu dalam salat bagi umat Islam. Di waktu maghrib biasanya orang tua selalu melarang anaknya untuk keluar rumah. Mitos ini sangat terkenal di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sebagian orang tua percaya saat maghrib akan banyak setan berkeliaran. Konon jika anak keluar pada waktu maghrib maka akan diculik oleh makhluk gaib. Namun ternyata larangan ini menghargai umat Islam untuk mengerjakan sholat maghrib, agar mereka yang mengerjakan sholat maghrib bisa khusyuk tanpa adanya suara bising dari luar rumah. Membuka payung dalam rumah. Jangan membuka payung di dalam rumah, nanti kamu akan sial. Kalimat itu mungkin masih terdengar dari nenek, kakek, ayah, atau ibu saat kamu hendak membuka payung di dalam rumah. Larangan untuk membuka payung dalam rumah juga masih sering dipraktekkan sebagian masyarakat. Dipercaya mereka yang membuka payung di dalam rumah bisa mengalami nasib sial dalam hidupnya. Pamali larangan membuka payung di dalam rumah pertama kali dibawa oleh orang Mesir kuno. Kala itu, bangsawan Mesir terlindungi dari sengatan matahari dengan payung yang terbuat dari papirus dan bulu merak. Payung itu dirancang untuk meniru Dewi Langit. Pemikiran lain juga berpendapat jika membuka payung di dalam rumah dapat menyebabkan kemalangan yang akan menimpa keluarga. Jadi apapun teori yang digunakan sebaiknya dihindari ya guys. Nah, itulah mitos yang dilarang di dalam rumah. Kalau di daerahmu ada mitos apa saja guys? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.